si selingkuh, katanya si B ini korupsi, katanya si B ini ABCXZ, wajib bagi dia memulihkan kembali nama si B tersebut yang pernah dia rusak. Ini hakul adami. Makanya hadirin, jangan jadikan siapapun musuh. Jangan punya musuh. Jangan bermusuhan dengan siapapun. Kalau nggak tahu berita benarnya, lebih baik diam. Jangan malah di cross check cari tahu, ternyata sumbernya nggak valid, ternyata sumbernya keliru, ternyata salah. Walhasil kita hanya menyebarkan kedengkian, kebencian dan fitnah yang menjadi-jadi. Dan fitnah itu akan membumi hanguskan amal-amal salih bagi sang pemfitnah. Kalau kita fitnah orang, amal salih kita tuh habis, hangus seperti api memakan kayu bakar. Bisa nggak tersisa nanti amal salih kita. Dan seperti apa fitnah itu menyebar, seperti itu jugalah yang semakin bahaya pahala kita habis karenanya. Kita cuma cerita sama satu orang, tapi ingat ya hadirin, ketika satu orang yang kita ceritakan itu dia cerita lagi kepada yang lain, fitnahan itu terus menjalar dan kemakan kemana-mana, kita sebagai orang yang mengawali fitnah tersebut kebagian dosa yang paling besar. Karena kata Nabi Muhammad SAW, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'. Sabda Nabi, kalau kamu mengawali satu yang buruk, sesuatu yang buruk, kamu yang mengawalinya, kana lahu wizr, maka kamu kena dosanya. Wa wizru man amila biha, dan kamu dapat dosa orang-orang yang berikutnya gara-gara kamu yang memulainya. Min ghairi ayyan qusa, tanpa dikurangi. Min auzarihim, dari dosa-dosa keseluruhan, syai' sedikit pun. Kalau Anda ngomong sama satu orang, fitnahan itu termakan, lalu satu orang ini menyebar luaskan pada 10 orang, 10 orang ini masing-masing 10 orang lagi, totalnya 100 tambah 10, 110 tambah satu orang Anda yang memulainya itu yang tadi, yang Anda cerita sama satu orang itu, jadi 111 orang, plus Anda dapat dosa 112 orang, 112 yang itu ngalir sama kita yang memulai menyebar fitnah. Hati-hati jemaah. Fama taba min ba'di zulmi, taubat Allah terima min ba'di zulmi, setelah berbuat zalim. Wa aslaha, tapi ada syaratnya. Gimana taubat kita diterima Allah? Aslah, perbaiki. Aslah, kamu tuh harus berbuat baik dengan cara mengembalikan barang yang pernah kamu curi. Aslah, kamu harus berjanji bahwa nama yang pernah kamu rusak, kehormatan yang pernah kamu robek, dan orang yang pernah kamu fitnah, wajib bagimu mengembalikan keharuman namanya. Walaupun kamu gak akan pernah bisa. Itulah makanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Seorang murid memfitnah gurunya, lalu murid ini dipanggil, benar kamu telah memfitnah saya? Iya wahai guru. Saya minta maaf wahai guru. Saya mau bertobat kepada Allah wahai guru. Pegang ini kemoceng, bawa pergi ke pasar. Tapi janganlah kamu bawa kemoceng ini kecuali dalam setiap satu langkahnya kamu cabut satu bulu. 2 langkah 2 bulu. Lalu kamu biarkan ia tergeletak di jalan. Murid ini pun pergi ke pasar. Sambil satu langkah pertama dia cabut satu kemoceng, dia lepas. Langkah kedua 2 bulu kemoceng, dia lepas. 4 langkah seperti itu seterusnya sampai dia sampai, dan kemoceng itu pun akhirnya habis, gundul, tinggal batang kayunya saja. Dan dia ingat pesan syekhnya, dan nanti ketika kamu pulang ambil kembali bulu-bulu yang tadi kamu cabut. Dan ketika dia pulang jamaah, bulu-bulu yang tadinya dicabuti dalam perjalanan pergi ke pasar, dia pun ambil kembali bulu tersebut. Tapi sayang 1000 sayang, yang ia berhasil dapatkan bukan semuanya, bukan juga setengah, tapi dia hanya berhasil mendapatkan 1/4 dari bulu yang tadi dia sudah hambur-hamburkan dalam perjalanan.
Sesampainya di hadapan syekhnya dia bilang, wahai syekh, kemoceng ini tidak berhasil aku pulihkan seperti sempurna, aku hanya berhasil mendapatkan 1/4 dari bulu-bulunya. Apa kata syekhnya? Seperti itulah saat ucapanmu terlontar dalam rangka memfitnah orang lain, tidak bisa ditarik kembali. Sekalipun ditarik, dia tidak akan pernah pulih seperti sebelumnya. Fitnahan yang kita lesatkan sama orang, kehormatan orang lain yang pernah kita runtuhkan, gak akan pernah bisa pulih, jemaah. Maka bahaya. Apa yang paling bahaya? Ngomongin orang, bahaya banget tuh. Pahala kita hangus. Dan bahkan kata Nabi, atadruna manil muflis, kamu tahu gak siapa orang yang bangkrut? Lalu sahabat jawab, al-muflisu fina man la dinaran wa la dirhaman wa la mata' ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu orang yang gak punya dinar, gak punya dirham, wala mata', gak punya apapun ya Rasulullah. Lalu Nabi jawab, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang pulang ke pangkuan Allah membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala sedekah-sedekahnya, infak-infaknya, zakat-zakatnya, membawa pahala hajinya. Ini berarti orang udah haji belum? Padahal haji pahalanya al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'i ilal jannah. Haji mabrur enggak ada balasannya kecuali surganya Allah. Bahkan sekalipun orang ini faham syariat haji, salatnya ditunaikan, puasa Ramadan ditunaikan, zakat, infak, sedekah, wakaf tertunaikan, haji kata Nabi, sebaik-baiknya amalan yang langsung Allah ganjar dengan surganya Allah, laisa lahu, tidak ada baginya jaza, balasan, illal jannah, kecuali pasti masuk surga. Ternyata sekalipun dia sudah haji bisa bangkrut. Ketika dia datang ke pangkuan Allah membawa pahala sholatnya, puasanya, zakat, infak, sedekahnya, dan hajinya, dan semua amal solehnya, di waktu yang sama dikuras pahalanya. Kenapa ya Allah kok pahala saya diambil? Dulu kamu mau fitnah dia, dulu kamu gibahin dia, dulu kamu tumpahkan kehormatannya dia, dulu kamu rusak dia, dulu kamu hancurkan dia, dulu kamu begini dan begitukan dia, dulu kamu ambil barangnya dia, dulu kamu berhutang tapi kamu gak mau melunasinya, dulu kamu merampas hartanya dia, dulu kamu mengambil sejengkal tanahnya orang lain, dulu kamu begini dan begitu, sampai dikuras pahalanya. Kalau udah habis, dosanya orang yang dizalimi dilempar ke dia. Dosanya kita lempar ke dia karena pahalanya udah habis. Dia udah gak bisa ngasih pahala lagi ke kita karena udah habis pahalanya. Gantian kita yang mengasih dosa sama dia. Sampai ketika pahalanya habis, dosanya bertambah banyak, dia pun dicampakkan di jurang api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Gara-gara membicarakan orang lain. Nauzubillah jemaah. Sebaiknya mending lebih baik diam daripada nanti kita bangkrut habis-habisan. Lebih baik diam daripada kita bangkrut habis-habisan. Mending diam aja jemaah. Walaupun lisan ini ganjel banget pengen kita omongin, tapi diam aja. Dan untuk kita yang hari ini sedang difitnah, mungkin hari ini kita sedang menerima sesuatu yang gak enak, pegang rumus pohon ketika dia ditebang. Pohon ketika ranting-rantingnya ditebang oleh parang atau pedang yang menghunus lalu mematahkannya, tidak pernah menunggu golok, pedang, dan parang itu meminta maaf kepada pohon tersebut. Tapi dia sibuk aja tumbuh. Dia sibuk aja fokus sama dirinya sendiri. Saya harus menumbuhkan ranting-ranting yang baru. Saya harus menumbuhkan daun-daun yang baru. Saya harus menumbuhkan buah-buah yang baru. Sampai ketika buahnya terlihat ranum, manis, terpetik, kita lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari buah tersebut. Kenapa pohon itu gak sibuk mikirin, hei golok, kamu udah matahin ranting-ranting saya, kamu harus minta maaf ya.
Pohon nggak sibuk mikirin itu, karena buat dia menunggu orang itu meminta maaf kepadanya atau menunggu parang dan golok itu meminta maaf kepadanya hanya akan menambah luka belaka. Mending fokus sama dirinya sendiri. Jadi kalau kita lagi difitnah, kalau kita lagi dirobek kehormatannya, yang paling penting itu bukan meladeni sang pembenci atau haters yang bicara buruk tentang kita, tapi harusnya kita fokus melihat ke diri kita sendiri aja. Jadi aja hamba yang lebih baik, jadi aja hamba yang lebih kuat, jadi aja hamba yang lebih hebat, jadi aja hamba yang lebih dahsyat. Fokus aja sama tujuan keberhasilan yang mau kita tuju. Fokus aja sama rencana-rencana baik yang direncanakan. Ngapain nunggu mereka minta maaf? Kadang cara terbaik klarifikasi itu gak selalu harus ngomong. Cara klarifikasi terbaik itu kadang diam. Cara klarifikasi terbaik itu kadang diam. Gak harus ngomong kok jemaah. Begitu kita diam, kita fokus sama diri kita, kita berkarya sebaik mungkin, kita bekerja sebaik mungkin, kita lakukan seprofesional mungkin, kita lakukan yang terbaik dengan ikhtiar terbaik yang kita bisa. Kelak waktu sendiri kok yang akan jawab. Lagi pula pembenci kan tetap akan membenci. Betapapun Anda jelaskan, yang mencintai juga akan tetap mencintai walaupun Anda tidak jelaskan. Jadi harusnya kita tuh sibuk sama fokus memperbaiki diri kita daripada kita sibuk meladeni orang yang membenci. Jadi begitulah jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita mendapati sesuatu, fitnahan datang sama diri kita. Kembali dalam ayat, faman taba mim ba'di zulmih wa aslah. Barang siapa yang dia bertobat setelah berbuat dosa, wa aslah, lalu memperbaiki diri, memperbaiki amal, memperbaiki hubungan, mengembalikan apa yang pernah diambilnya. Rasulullah SAW juga sering-sering menasihati untuk terus memperbaiki diri. Umar bin Khattab pun juga demikian. Hasibu qabla an tuhasabu. Banyak-banyak kamu menghitung dirimu sendiri sebelum nanti kamu dihitung pada hari akhir. Rasulullah SAW juga menasihati kita dengan nasihat-nasihat yang begitu banyak tentang husnul khuluq. Di antara kemuliaan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi apalagi yang kita tunggu selain kita terus berusaha memperbaiki diri. Wa aslah, perbaiki diri kita, Allah perbaiki hidup kita insyaAllah. Dan kalau ada pertanyaan gini jemaah, dari mana mulai memperbaiki hidup? Jawabannya, mulailah dari memperbaiki sholat. Dari mana harus mulai memperbaiki akhlak kita? Jawabannya, perbaiki akhlak mulai dari menundukkan pandangan terhadap aibnya orang lain. Memperbaiki hidup kuncinya perbaiki sholat. Perbaiki akhlak kuncinya adalah tundukkan pandangan kita dari melihat aibnya orang lain. Karena bagaimanapun aibnya kita lebih banyak. Lebih banyak aib kita ini hadirin. Tundukkan pandangan kita, jangan lihat aibnya orang. Siapapun yang jamaah lihat pasti ketemu aibnya. Karena semua manusia nggak ada yang sempurna kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita manusia mau dicari seperti apapun pasti ketemu aja kekurangannya. Nggak dicari aja ketemu, apalagi sengaja dicari. Tapi kan Allah berfirman, wa aslah, kamu tuh fokus aja memperbaiki dirimu. Jangan lihat keluar, lihatlah ke dalam. Jangan jadi orang yang seperti pepatah bahasa Indonesia, semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Keburukan orang lain seperti semut kecil kelihatan banget. Gajah di depan mata, ini kesalahan kita pribadi, nggak pernah kita perbaiki dan kita ngerasa fine-fine aja, padahal itu keburukan yang sangat besar. Perbaiki hatinya jemaah. Karena kata Nabi,
Yadikum muslimalakum. Karena kata Nabi, ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam tubuhnya manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik semua. Kalau daging itu buruk, buruk semua. Ketahuilah segumpal daging itu bernama qalb, hati. Hatinya dibersihin hadirin. Jangan dengkian sama siapapun. Jangan menaruh dendam sama siapapun. Maka sering-sering minta sama Allah, ya Allah, anugerahi kami hati yang tidak pernah dendam kepada siapapun. Berikan kami hati yang tidak mendengki siapapun. Berikan kami hati yang penuh dengan cinta, sampai-sampai tak ada waktu bagi kami untuk membenci siapapun. Berikan hati ini hati yang lapang, seluas samudra, sampai tidak satupun tinta yang bisa merubah warnanya. Berikan kami hati yang lapang agar mudah memaafkan, sehingga betapapun sakitnya orang itu menzalimi hidup kami, kami tetap bisa dan siap untuk lapang memaafkan. Berikan hati-hati yang bersih kepada kami. Jangan hati-hati yang mudah terkotori oleh lisan yang tidak bertanggung jawab. Anugerahi kami ya Allah hati-hati yang mulia, seperti hati-hatinya para sahabat Nabi, seperti hati-hatinya manusia mulia yang pernah hidup di atas muka bumi, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah, minta hati yang bersih. Minta hati yang bersih. Wa aslaha, hati yang terus diperbaiki dari hari ke hari. Salah satunya tuh ngaji begini tuh bersihin loh jemaah. Kalau jemaah lihat ada gelas, gelasnya ini ada ampas kopinya. Kalau kita tuang sama keran, dituang ampas kopinya, lama-lama ampasnya naik. Awalnya pasti warnanya adalah hitam pekat, tapi digerojokin air atau terus-terusan dituangkan air, lama-lama dari hitam yang pekat karena tercampur dari ampas kopinya berubah memudar menjadi coklat, memudar lagi jadi keabuan, memudar lagi jadi agak-agak putihan dikit, agak putihnya semakin jelas, bening, semakin sering dituang air bening, semakin nanti gelas-gelas yang awalnya ampas kopi yang pekat berubah menjadi jernih. Kenapa jernih? Karena terus dituang air yang jernih. Hidup kita tuh begitu hadirin. Kenapa mau ngaji setiap subuh? Kita dalam rangka wa aslaha, memperbaiki diri. Awalnya ngaji, telinga ini masih kayak berat. Saya tuh kayak masih belum terima loh dengar kata-kata riba. Saya tuh kayak masih belum terima loh dengar kalimat-kalimat begini dan begitu. Saya kok masih belum terima ya. Awal ngaji begitu. Tapi nggak apa-apa. Kan seperti ampas kopi yang tadinya keruh, hitam. Awal ngaji agak berat telinga ini mendengar. Tapi makin lama terus disirami, dituang air. Lama-lama, iya juga ya. Bukannya ceramahnya yang keras, tapi hati ini yang keras belum bisa menerima kebenaran. Bukan ceramahnya yang keras, tapi hati ini yang keras belum bisa menerima kebenaran. Ceramah, tausiah, wejangan, nasihat, selembut apapun, bahkan seperti kapas sekalipun, tetap akan terasa seperti tamparan keras kalau hati kita itu belum bisa siap menerima. Lagi kita kan kadang begitu jemaah. Wah, kajian subuh syuruk kali ini tertampar saya, besok saya mau berubah. Kadang begitu ya, merasa tertampar, berjanji berubah sebentar, kumat lagi. Nanti begitu lagi tuh, merasa tertampar, berjanji mau berubah baru sebentar, kumat lagi. Nanti begitu lagi, merasa tertampar, berubah sebentar, baru berubah, kumat lagi. Merasa tertampar itu maksudnya apa? Waduh, ketampar banget. Aduh, ngajinya pagi ini kok yo pas banget ya. Merasa tertampar, besok berjanji mau berubah, baru berubah sebentar, kumat
lagi, gitu-gitu aja udah. Tapi kan nggak apa-apa, jangan sampai menyerah jamaah. Kumat lagi, balik lagi ke Allah. Nggak apa-apa kalau kita masih suka kumat-kumatan dalam berbuat apa yang belum Allah ridhoi, tapi bukan berarti melegalkan yang apa yang kita lakukan. Tapi maksudnya nggak apa-apa kalau masih sering kumat-kumatan dalam berbuat dosa. Yang penting jangan pernah berhenti bertobat kepada Allah. Tapi bukan berarti habis ini kumat-kumatan ya disengaja, tuh jangan jemaah. Maksudnya kalau kumat cepat taubat, udah kumat lagi taubat lagi, kumat lagi taubat lagi. Makin sering taubat makin bagus seorang hamba. Makin sering taubat makin bagus seorang hamba. Astagfirullah. Jadi kalau jamaah mendapati sesuatu, makin sering taubat itu makin bagus. Kita tuh kumatnya sering, taubatnya juga harus makin sering. Na'am antil yaumin khati'atik kayaumi waladatki ummuk. Ya Rasulullah, apakah kalau saya bertobat, saya pernah mencuri dengan nominal 500 dinar. 500 dinar berapa tuh jemaah? Kali 70.000. 500 dinar. Mohon maaf. Pernah mencuri 500 dinar. 500 dinar kali 4.500.000. 2.250.000.000 rupiah. Wow, banyak banget nih. Lalu orang ini bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya bertaubat setelah pencurian yang sangat besar 2 miliar lebih itu, apakah taubat saya diterima ya Rasulullah?" Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Na'am. Iya, kalau kamu taubat, taubatmu diterima. Antil yauma min khati'atik kayaumi waladatki ummuki. Saat hari di mana kamu bertobat dengan sesungguh-sungguhnya taubat, maka saat hari itu anti kamu kawaladatki ummuki, seperti seseorang yang baru terlahir kembali dari rahim ibunya. Kita kayak baru lahir dari rahim ibu kita jemaah. Karena apa? Taubatan nasuha. Maka Allah menurunkan dalam surah Al-Maidah, maka barang siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan yang amat sangat, wa aslaha, lalu dia berfokus untuk memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah menerima tobatnya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wanita pencuri tersebut adalah wanita dari suku Makhzum. Jadi ternyata pencurian nominal kecil udah ada, nominal sedang udah ada sejak lama, nominal besar juga sudah ada sejak lama. Dulu ternyata ada yang mencuri senilai 2,5 miliar. Kalau hari ini ada yang korupsi sekian miliar, 17 miliar atau berapapun nominalnya itu. Jawabannya juga sama. Dipotong tangannya, disadarkan agar umat tidak melakukan seperti itu, dan dia wajib bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau akan membela seseorang berkenaan dengan salah satu ketentuan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Nabi pernah menegur seseorang yang mau membela seorang pencuri. Lalu Nabi menegur dengan hal itu. Kamu mau membela dia padahal Allah sudah memberikan hukum sama dia? Jadi kalau ada seorang pencuri, bukannya boleh membelanya, tapi lebih tepatnya memang harus berlakukan hukum Allah kepada mereka, dan agar kita juga menjadi jera atasnya. Dan ini ya jemaah, kadang juga kita harus memikirkan gimana kondisi tetangga-tetangga kita. Karena biasanya yang mencuri itu alasannya selalu tentang finansial, alasannya ekonomi. Kadang-kadang ya kita juga harus penting banget ya jemaah ngelihat sekitaran kita, apa kabar keadaan ekonominya. Kalau emang bisa kita bantu dengan semampunya, bantu semampunya jemaah. Jangan sampai gara-gara ekonomi akhirnya mereka juga terjebak kepada perilaku mencuri tersebut. Kan ini kasihan luar biasa juga ya jemaah. Tapi bukan juga saat kita kekurangan itu dibenarkan mencuri juga, enggak.
Kalau kita kekurangan, minta sama Allah. Jangan ketika kita kekurangan mencuri, ambil barangnya orang lain. Jangan. Ketika kita kekurangan, minta sama Allah, ikhtiarkan yang terbaik, berikhtiar, bekerja dengan sesuai dengan kemampuannya. Banyak kok pekerjaan yang dimulai dari mencucikan, mengepelkan, membantu orang lain, mengawali, memberi jasa atau apapun, kan banyak. Gak apa-apa, dan itu bukan hina ya jemaah. Selama kita lakukan untuk benar-benar niat karena menjaga kehormatan diri supaya gak minta-minta, supaya gak mencuri, itu bukan hina. Itu mulia pekerjaan. Rewang, mulia jemaah. Membantu di rumahnya orang, mulia jemaah. Mencucikan, melaundrikan, itu mulia, pekerjaan mulia. Jangan pandang sebelah mata. Kalau kita punya rewang kita sakit 7 hari misalkan, pasti repot kok jemaah. Orang yang terbiasa hidupnya dengan rewang, saat rewangnya sakit 7 hari, dia repot pasti. Baru dia sadar betapa luar biasanya ya, alhamdulillah ada rewangnya, ada bibinya. Maka itu pun juga pekerjaan mulia. Yang penting jangan mencuri, jangan berbuat dosa dengan hal-hal yang tidak Allah sukai, tidak Allah ridhoi. Dulu, itu kan dulu, sekarang taubat. Dulu pernah ngambil mangganya orang, gimana cara kita ngembaliin? Pernah ngambil bodin. Apa sih? Bodin. Pernah ngambil singkongnya orang, balikin singkongnya. Pernah ngambil singkongnya orang, balikin. Dulu yang pernah kita ambil, entah 1, entah 2, entah 3, balikin. Masih ingat gak orangnya siapa? Lupa. Kalau lupa, sedekahin atas nama beliau. Saya gak tahu pemiliknya, Pak siapa itu pohon mangganya. Niat, bismillah ya Allah, waktu SD dulu pernah ngambil mangganya Bapak Fulan, lokasinya di sini, hamba masih ingat, itu dekat sungai. Nanti hamba sedekah ini untuk balikin 3 mangga yang dulu puluhan tahun lalu waktu SD pernah hamba ambil. Niatin jamaah untuk bayar itu. Bayar jamaah. Jangan sampai enggak. Yang Darmoji juga sama. Dahar limo bayar siji, harus cepat balikin. Masih ingat nggak angkringannya di mana? Bayar. Kalau nggak ingat angkringannya di mana, jangan. Kalau nggak ingat angkringannya di mana, ya jangan kembali ke angkringan itu, tapi balikin dengan cara sedekah ke masjid. Tapi wajib dibalikin, jangan sampai nggak dibalikin. Lalu kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqda anhu. Kalau punya hutang wajib dibayar, karena jiwa kalian tertahan masuk surga gara-gara hutang, hatta sampai yuqda anhu, dilunasi hutangnya. Begitu hadirin. Lalu Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Di antara khutbahnya Nabi SAW, fa inna ma ahlakal ladzina man qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus sarif tarakuh wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihi al-hadd. Wa inni walladhi nafsi biyadi law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadah. Nabi pernah berkhutbah. Dalam satu khutbahnya Nabi bersabda, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu adalah kalau yang mencuri orang yang mulia, yang mencuri orang yang berdasi, yang punya jabatan, yang berkuasa, mereka tidak berani menegakkan hukum Allah atasnya. Wa idza saraqa fihimud dhaif, tapi kalau yang nyolong, yang mencuri rakyat jelata, kaum-kaum lemah, mencuri pepaya sampai nyembah-nyembah begini, mohon ampun Pak, mohon ampun Pak, mohon ampun Pak. Aqamu alaihi al-had, ditegakkan atas yang lemah itu hukumnya Allah. Ini kaum-kaum yang akan binasa. Begitu yang berkuasa yang mencuri, tidak ditegakkan. Begitu rakyat biasa yang mencuri, ditegakkan. Ini kata Nabi, ahlakal ladzina man qablakum, kaum yang akan binasa sebagaimana kaum-kaum sebelumnya sudah binasa gara-gara itu. Tebang pilih dalam menegakkan hukum.
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nabi udah ngasih tahu dari dulu, kalau kamu mau jadi kaum yang berwibawa, kaum yang mulia, tanpa pernah pandang bulu, tegakkan hukum Allah atasnya. Gak pandang bulu, mau siapapun itu. Lalu kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, kalaulah Anna Fatimah binta Muhammad, putriku tercinta Fatimah bint Muhammad, anaknya Nabi Muhammad SAW, sarakat, Fatimah itu mencuri, laqata'tu yadah, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya Allah, apa perasaan seorang ayah motong tangan anak kandungnya? Berat jemaah. Seorang ayah suruh menghukum anak kandung tercintanya, gimana perasaannya? Berat. Tapi inilah hukum Allah. Sekali hukum Allah ditegakkan, gak pandang bulu. Kalau memang nanti Fatimah mencuri, aku yang akan motong tangannya langsung, gak pakai orang lain. Saking pentingnya hukum tajam ke bawah, harus tajam ke atas. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian beliau memerintahkan agar wanita yang mencuri itu dipotong tangannya. Bunda Aisyah kemudian berkata, kemudian wanita itu bertaubat dengan taubatan nasuha. Lalu wanita ini datang menyampaikan keperluannya kepada Rasulullah. Lalu wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku bertaubat? Apakah Allah terima taubatku? Lalu kata Nabi SAW, na'am, ya, antil yauma min khati'atik, kamu pada hari taubatmu dari kesalahan-kesalahanmu, kayaumin waladatki ummik, adalah sama seperti hari saat kamu baru dilahirkan dari perut ibumu. Taubatan nasuha. Jadi apa yang membuat seseorang itu terlahir kembali atau seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya? Satu jawabannya, taubat. Kalau kita mau dihapus dosa-dosanya, kalau kita mau dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, kalau kita mau dilupakan kekeliruannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita penuh harap semua dosa di masa lalu yang pernah kita lakukan itu dihapus sama Allah sampai nol, tak tersisa, tidak ada bekas. Bahkan kawaladathu ummu, sampai-sampai kita sangat ingin kita ini seperti bayi yang terlahir dari rahim ibunya, suci, bersih, belum ternoda, tidak memiliki dosa. Jawabannya, amalannya cuma satu. Amalan itu adalah taubat. Taubat jemaah. Taubat sama Allah. Fafirru ilallah. Ayo kembali kepada Allah. Kita udah terlalu jauh dari Allah. Ayo saatnya kembali. Fafirru ilallah. Fafirru firru ilallah, kembali kepada Allah, lari ke Allah, cepat kembali ke Allah. Kemarin kelam, sekarang harus bersinar. Kemarin gelap, hidup kita sekarang harus bercahaya. Kemarin masih salah, hidup kita sekarang harus lebih baik. Kemarin hidup kita jauh dari Allah, sekarang hidup kita harus makin dekat sama Allah. Dekat aja lah jamaah sama Allah. Pokoknya jamaah manut aja sama Allah. Kita tuh punya kuat kalimat dari nenek moyang kita, bahasa Jawa. Ya Allah, kulo derek mawon. Itu kalimat kuat sekali loh jemaah. Sebenarnya itu terjemahan dari kalimat sami'na wa ata'na. Iya ya Allah, kami dengar. Ata'na, kami taat. Taat kan artinya kalau dalam bahasa Jawa, kulo, ya kalau derek mawon ya Allah, saya taati ya Allah.
Jadi orang tua nenek moyang kita tuh bicara tuh nggak sembarangan loh jemaah. Beliau tuh menerjemahkan hadis Nabi ke dalam bahasa Jawa agar supaya masyarakat kita di Jawa lebih mudah untuk menerimanya. Kulon derek mawon ya Gusti. Itu sebenarnya bahasa aja. Ya Allah, saya ikut. Ya Allah, walaupun tetap sebaik-baiknya kalimat Allah itu tidak diganti dengan kalimat apapun kecuali Allah. Yang paling baiknya begitu ya. Allah, kalimat yang paling indah. Nyebutnya aja dapat pahala, karena nyebut Allah kan nyebut Al-Quran. Berkali-kali kita nyebut Allah, udah berpahala tuh. Makanya kalau tadi jamaah lagi kurang, nanti kalau nurut aja sama Allah, kerasa jamaah pelan-pelan. Ditata hidupnya yang baik. Pokoknya subuh ngaji jamaah. Subuh ngaji. Nek nggak bisa streaming dari rumah. Nggak bisa juga masih ngur. Lihat paket datanya. Barangkali habis paket datanya. Pokoknya subuh wayahnya ngaji. Waktunya untuk Jumat ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, nanti bawa pulang. Udah nikmatin aja. Nanti kerasa jemaah. Orang yang semakin mau mendekat kepada Allah, cepat atau lambat hidupnya Allah yang menatanya. Kalau dia mau ditata sama Allah, Allah tata hidupnya. Kalau dia mau diatur sama aturan Allah, Allah atur hidupnya. Kalau dia mau menyerahkan semua urusannya sama Allah, Allah siapkan urusan-urusannya itu menjadi perkara-perkara terbaik untuk dia nikmati. Yang penting pasrah sama Allah, manut sama Allah, hidupnya mau diatur sama hukumnya Allah. Begitu aja. Jangan banyak beloknya. Murid, kalau gurunya bilang, "Nah, bu guru bilang begini, ini kamu kerjain ini, kerjain ini." Mesti berhasil insya Allah. Nurut pelan-pelan sama gurunya. Ketata nanti pelan-pelan. Tapi kalau disuruh ini malah ngelakuin yang lain, disuruh ini malah menjauh dari perintahnya, nanti nggak genah-genah hidupnya. Allah tuh udah buat aturan. Sebenarnya aturannya nggak macam-macam. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Wayahnya taat sama suami ya taat sama suami. Kalau waktunya suruh sedekah ya sedekah. Itu aja tuh. Lalu Allah perintahkan jaga kehormatan diri. Qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syi'ti. Kata Nabi, masuk surga kamu lewat pintu mana aja kalau kamu punya 4 amalan tadi. Apa? Salatu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan diri, taat pada suami. Qila laha, bilang sama perempuan yang punya 4 amalan tadi, salat 5 waktu, puasa Ramadan, kalau bisa dia jaga kehormatannya dan dia harus taat pada suaminya, masuk surga dia, kata Nabi, lewat pintu mana aja yang dia mau. Masuk surga lewat pintu mana aja yang dia mau, bebas. Gampang nggak jemaah? Gampang. Cuman kadang kita rada sulit ditata. Gara-gara apa tuh? Nafsu. Gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Nafsunya masih dituhankan, padahal harusnya Tuhan kita hanya Allah, bukan hawa nafsu. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Bukannya harusnya kamu tuh tahu ya? Allah berfirman dalam ayat ini, kata Allah, bukankah harusnya kamu tahu bahwa Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, yakni Allah yang punya segala-galanya? Keputusan Allah tidak bisa ditolak. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Yu'adzibu man yasha'. Allah akan azab orang-orang yang Allah mau. Wa yaghfiru liman yasha'. Tapi Allah juga akan ampuni orang-orang yang Allah mau. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni.
Jadi jamaah tuh tenang aja tuh jamaah, hidupnya jangan gelisah. Diampuni. Yang penting kata Nabi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Pokoknya kalau kita adalah umatnya Rasulullah, kita pasti dimaafkan, kecuali kalau kita bangga dengan berbuat dosa. Kalau kita pamer sama dosa. Kalau kita show off sama dosa yang kita kerjakan. Kalau kita nggak pernah ragu menampilkan dosa-dosa yang sedang kita lakukan di sosial media. Kecuali itu aja. Kullu ummati mu'afan, kata Rasulullah. Semua, pokoknya yang merasa dirinya adalah umatnya Rasulullah. Kita umatnya Rasulullah bukan? Ya, kita umatnya Rasulullah. Kullu ummati mu'afan. Semua umatku Allah maafkan. Itu lisannya Nabi SAW. Illa, tapi ada pengecualian. Loh, ya Rasulullah, siapa nih yang gak dimaafin? Bukannya harusnya kita mau ya jamaah dimaafin, tapi kok ada pengecualian yang gak dimaafin? Kullu ummati mu'afan, semua umatnya Rasulullah dimaafkan. Illal mujahirun, kecuali kalau dia terang-terangan berbuat dosa, lagi berbangga-bangga dengan dosa-dosanya. Berbuat dosa diupload, maksiat diupload dengan maksiatnya, dan dia bangga dengan hal itu. Hati-hati hadirin, nanti gagal dapat apa yang Nabi sabdakan barusan. Kullu ummati mu'afan. Jadi jamaah tuh tenang aja. Selama jamaah umatnya Rasulullah, insya Allah maafkan. Selama kita umatnya Rasulullah, insya Allah diampuni. Yang penting jangan bangga dengan dosa. Dosa tuh jangan untuk dibanggakan, dosa tuh untuk ditutupi. Aib kita tuh ditutup, dosa-dosa kita tuh ditutup. Jangan dibuka dosanya. Apa yang sudah Allah tutup dari aib kita, tutup, jangan dibuka lagi. Kalau jemaah ngeliat aibnya orang lain, tutup. Sesungguhnya adalah satu hal yang paling buruk. Allah sudah menutup aib seorang hamba yang malam hari itu berbuat dosa. Malam itu dia berzina, besoknya dia cerita-cerita sama temannya. Paginya dia korupsi, lalu Allah tutup aibnya. Malamnya dia cerita-cerita bahwa tadi dia mencuri, dia korupsi dan segala macam. Kalau udah Allah tutup aibnya, tutup. Tapi perbuatan dosanya wajib diistighfari. Lalu korupsinya wajib dikembalikan hartanya kepada yang lain. Tutup, jangan buka-buka. Setelah itu berjanjilah tidak akan mengulanginya lagi. Setelah itu jadilah hamba Allah yang tulus, ikhlas, hanya berharap kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah. Besok kita ketemu lagi sama Al-Maidah ayat ke-41, insya Allah. Intinya adalah Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang mengazab siapa yang Allah mau, Allah juga ampuni siapa yang Allah mau. Jadi gimana cara dapat ampunan Allah? 3. 1, kata Nabi, aku sering mengucap astagfirullah wa atubu ilaih, minimal 100 kali. Maka agar kita diampuni Allah, yang pertama, sering-seringlah mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, gimana cara agar Allah ampuni kita? Sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Banyak-banyaklah beramal salih, karena amal salih yang dilakukan menghapus dosa-dosa yang dulu pernah dikerjakan. Yang ketiga, gimana cara kita diampuni Allah? Berbaik sangka, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Fa in khair fa khair, fa in syar fa syar. Kalau kamu sangka baik sama Allah, Allah datangkan yang lebih baik. Kalau kamu sangka buruk sama Allah, datang yang buruk-buruk. Maka yang ketiga, berbaik sangkalah bahwa Allah pasti mengampuni kita. Niscaya Allah itu sesuai prasangka hambanya, Allah pun akan ampuni dosa-dosa kita. Diulangi, 3 cara supaya Allah ampuni kita. Yang pertama, istighfar, lalu bertobat. Kalimatnya astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar dan taubat-taubatan nasuha. Yang kedua,
banyak-banyak beramal soleh, karena kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu banyak amal soleh, keburukanmu nanti dihapus. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah, karena Allah berfirman di hadis qudsi Bukhari Muslim, ana Allah, maksudnya inda dhanni abdi bi, sesuai prasangka hamba-hambanya. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ingat selalu hadis Nabi ketiga itu tadi. Istighfar banyak-banyak, astagfirullah wa atubu ilaih, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, banyak-banyak beramal soleh karena pasti amal soleh menghapus dosa-dosa. Yang berikutnya, baik sangka. 3 hal ini insyaallah akan merubah hidup kita pelan-pelan, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita perlahan insyaallah. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan jemaah. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Kalau nggak ada, buat teman-teman yang mau bergabung mendapatkan konten-konten video pendek yang kami sering share, teman-teman juga bisa akses 081213 607020. Sebut nama, asal kota, asal negara, atau tap link saja di bio, nanti langsung masuk ke grup laki-laki ada sendiri, grup perempuan ada sendiri. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya? Silakan hadirin. Fadhal. Tidak adanya pertanyaan menunjukkan saking fahamnya ya jemaah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Masuk? Mau nanya masuk? Baik jemaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah mengabulkan apapun yang kita hajatkan insyaallah. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Indonesia wa fi Malaysia wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Allahumma astur uyubana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur da'watana ya Rahman. Allahumma hdi syababal muslimin. Allahumma hdi syabab wa nasabuh. Allahumma hdi syabab fi kulli biladil muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Allahumma ansur minal kafirin, minal qaumil zalimin, minal qaumil fasiqin, minal qaumil zindiqin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah jamaah. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa terus istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.